الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أما بعد. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sedikit menghabiskan waktu kita dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang ini merupakan dua nikmat yang paling sering dilupakan dan diremehkan oleh kebanyakan umat manusia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia itu sering sekali melupakan ini nikmat, menganggap ini bukanlah satu nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka bapak-bapak yang saya muliakan, duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan untuk memaksimalkan waktu ini agar nanti bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita pun bisa menjawab ketika waktu ini antara maghrib dan isya ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita akan menjawab, aku habiskan waktuku ya Allah untuk mengenal agamamu, aku habiskan waktuku ya Allah untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kesempatan yang sangat mulia, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang patut wajib untuk kita syukuri. Kemudian kita bersalawat mengucapkan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agama ini secara sempurna. Tidak ada satu agama, tidak ada satu ajaran yang sesempurna ajaran Islam. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menjauhkan diri kita, apa saja yang dilarang, apa saja yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, itu telah diajarkan, telah diperintahkan, telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan semuanya. Maka hibatillah rahimani wa rahimakumullah, agar waktu dan kesempatan kita ini bermanfaat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam mempelajari kitab Allah. Yang akan kita bahas adalah satu surat yang mungkin sering kita baca di malam Jumat. Kebanyakan kaum muslimin sering membaca surat ini di malam Jumat. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, berapa banyak kaum muslimin yang membaca surat ini, bahkan mereka hafal. Ya, ini diawali dengan kata ini, surat Yasin. Kebanyakan kaum muslimin dan muslimah sangat-sangat familiar terhadap surat ini. Tapi sedikit sekali dari kita yang mengetahui apa makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kandungan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan surat ini dalam Al-Qur'an. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan surat ini sebagai salah satu bagian dari wahyu dan salah satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita sedikit masuk ke surat Yasin, kita akan mengenal dan mengetahui apa saja yang akan kita dapatkan. Ini sering setiap kali pengajian saya menyampaikan perkara ini, apa saja yang akan kita dapatkan dari satu cabang ilmu yang akan kita pelajari di majelis tersebut. Kita mempelajari ilmu fikih, apa yang akan saya dapatkan ketika saya mempelajari ilmu fikih, sehingga harus saya habiskan waktu saya harus sempatkan luang saya untuk mempelajari hal tersebut, yang menjadikan kita Bapak Ibu yang saya muliakan menjadi tetap bersemangat dan merasa rugi untuk tidak menghadiri tersebut. Begitu juga dengan kita ketika kita akan mempelajari tafsir Al-Quran. Nanti setelah surat Yasin kita akan membaca surat-surat yang berikutnya.
Maka ketika kita duduk di majelis yang seperti ini, kira-kira apa yang akan saya dapatkan sebagai cambuk bagi saya untuk terus semangat duduk di majelis ilmu, sebagai ya pengingat bagi saya ketika ada kelalaian-kelalaian dari syaitan menjadikan kita orang-orang yang malas menghadiri satu majelis ilmu. Kita mengingat fadilah-fadilah ini, kita mengingat keutamaan-keutamaan ini, sehingga tergerak lagi semangat kita untuk menghadiri majelis tersebut. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit saya cantumkan beberapa nasihat para ulama tentang keutamaan orang-orang di satu majelis yang di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu tafsir, mempelajari Al-Qur'an ini adalah satu ibadah yang sangat mulia. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ini adalah ibadah yang termulia daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Menuntut ilmu dikatakan oleh para ahlul ilm ini adalah ibadah yang mulia dan lebih mulia daripada yang lainnya. Dalam masalah ilmu, ilmu tentang tafsir ini memiliki dan menduduki puncak tertinggi dari kedudukan ya ilmu-ilmu yang lainnya. Mengapa hibbi fillah rahimani wa rahimakumullah? Ilmu tafsir menduduki peringkat yang paling tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya. Karena ketika kita mempelajari ilmu tafsir, yang akan kita pelajari adalah kalamullah, adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala, adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara-perkara yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hibati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna asyraful ulum tabi' li syarafi ma'lumihi, bahwasanya keutamaan satu ilmu sesuai dengan seberapa dekat ilmu tersebut dengan perkara yang akan kaitkan dengannya. Sekarang ilmu tafsir ini akan kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu zat, tidak ada satu kedudukan, tidak ada satu kemuliaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ilmu ini kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, pantas ilmu tafsir ya menjadi ilmu yang sangat-sangat tinggi kedudukannya daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, ya, mempelajari ilmu tafsir ini adalah perkara yang sangat mulia. Tidak semua manusia, tidak semua kaum muslimin diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan untuk mempelajari ilmu tafsir. Fa ya subhanallah hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, mempelajari ilmu tafsir adalah ya jalan menuntut ilmu yang jauh lebih utama. Yang tadi kita membahas tentang status ilmunya, ya. Sekarang mempelajari ilmu tafsir, ya, mempelajari makna dan kandungan dalam Al-Quran, ini adalah metode yang tertinggi daripada metode-metode pelajaran yang lainnya, daripada metode-metode ilmu yang lainnya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang mungkin sering sekali kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, khairun nas, dalam riwayat yang lain mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang paling terbaik, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, manusia yang paling terbaik itu apa? Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, ya. Bukan orang yang paling tampan rupanya, ya. Tapi yang paling baik di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah orang-orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu tentang Al-Qur'an dan yang akan nanti mengajarkan ilmu tentang Al-Qur'an. Ya. Ada dua. Yang pertama apa tadi? Orang yang sedang belajar tentang Al-Qur'an, dan yang kedua orang yang akan mengajarkan tentang Al-Qur'an. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, ya, ta'allamul Qur'an wa ta'limihi, ya, yatanawalu ta'allamu hurufu wa ta'limiha wa ta'allumu ma'anihi wa ta'limiha, ya, mempelajari ilmu Al-Qur'an yang dimaksud di sini
Karena tadi salah satu cara untuk kita menjadi manusia terbaik itu adalah mempelajari Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, mempelajari Al-Quran untuk kita menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua maksudnya. Yang pertama adalah mempelajari cara membaca Al-Quran sendiri, ya. Cara membaca Al-Quran itu sendiri, bagaimana huruf yang benar, bagaimana pelafalan ya atau tajwid yang benar dalam membaca Al-Quran, ya. Sehingga untuk kita belajar tahsin, bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang benar sesuai dengan kaidah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, yaitu mempelajari makna dari Al-Quran itu sendiri, mempelajari tafsirnya, ya. Dan ini yang terpenting. Kata Ibnul Qayyim, ya, wa ta'limu ma'aniha huwa asyrafu qismai fa inna ma'na huwal maqsud wal lafzu wasilatun ilaiha. Dan mempelajari makna dari Al-Quran itu adalah perkara yang sangat-sangat penting, ya, dan itu yang terpenting dari kedua hal tersebut, ya. Daripada kita mempelajari ya cara bacanya, mempelajari maknanya, ini perkara yang jauh lebih penting. Mengapa? Karena mengetahui makna yang tersurat dari Al-Quran ini adalah tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu sendiri, ya. Ini tujuan Allah, ya, menurunkan Al-Quran itu sendiri, agar apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia ini dipahami oleh orang-orang yang membaca hal tersebut, ya. Fa ya subhanallah ibati fil rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mau jujur, banyak dari kita yang kurang memahami apa saja makna dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat-surat yang kita baca. Maka disinilah kesempatan kita untuk kita saling ya membaca bagaimana tafsiran-tafsiran para ulama terhadap firman-firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, hibati fillah, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran ini adalah cara untuk kita menjauhkan diri kita, ya, dari hinaan-hinaan ketika ada orang-orang yang malas dan enggan mempelajari makna dari Al-Quran. Karena jujur Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mencela orang-orang yang cuma semangat membaca saja, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini semua versi. Oh, ini kalau lagu Syika gayanya seperti ini, kalau Nahawan lagunya seperti ini, Hijaz lagunya seperti ini, lagunya seperti ini. Semua tangga nada dihafal sama dia, ya. Tapi apa? Ketika dia tak paham apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa dia baca, mereka pun terkena dengan celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kita yang mencela, ini yang menurunkan wahyu ini yang mencela. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka sampai tidak memahami, tidak mentadabur apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran? Mengapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa cara Allah? Kenapa bisa terjadi hal itu? Apakah ada perkara yang menutup hati mereka sehingga tak ada sedikit pun keinginan untuk mengetahui apa maksud dari apa yang diinginkan, dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim, apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan wal Qur'anil Hakim ini? Atau minimal dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin waladdallin. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitu pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Fatihah, ya. Kalau tidak ada keinginan untuk kita mengetahui makna tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan ada sesuatu yang menjadikan hati mereka itu tertutup dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, ya. Dan hibati fillah, kita mendengar dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan dan mensifatkan orang-orang Khawarij, ya,
Yang dalam riwayat yang lain disebutkan orang-orang Khawarij dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disifatkan bagaimana kelakuan orang-orang yang sampai segitu kejinya dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian kalau melihat ibadahnya orang ini sangat kaget, minder Anda. Itu sahabat diucapkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana ibadahnya para sahabat. Ya. Sahabat pun diucapkan seperti itu. Nanti kalau engkau ketemu orang-orang Khawarij ini, ibadahmu dibandingkan ibadah mereka, minder kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran kalian, hafalan Al-Quran kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan orang-orang itu, minder kalian. Segitu penting, segitu getol, segitu dahsyat ibadah mereka, segitu dahsyat hafalan Al-Quran mereka, segitu dahsyat bacaan Al-Quran mereka. Mereka pun dicela dengan apa? Anjing-anjingnya neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan itu terjadi kepada mereka? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Al-Qur'an itu hanya sebatas di lisan mereka saja, tak sampai tembus ke hati mereka. Ya. Sehingga mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya, sangat jauh. Ya. Melesatnya anak panah dari targetnya, yang seharusnya targetnya kena, jauh melenceng. Sebabnya apa? Ibadati fillah, maka baca Al-Quran, tapi pesan Al-Quran itu tidak sampai ke hati mereka, sehingga apa? Mereka serampangan dalam berbuat, mereka serampangan dalam mentahkim apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Ini bahayanya, ini hinaan yang datang dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin kita semua tidak ada yang menginginkan posisi ini. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana para sahabat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, dikatakan kita ini, kata para sahabat, kita ini ya tidak pernah menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Mengapa? Ya, ketika kami membaca Al-Quran, kita usahakan untuk mengamalkan, mencari tahu apa maknanya. Ya. Mencari tahu apa maknanya dari apa kita baca ini. Kemudian kita usahakan untuk mengamalkannya. Baru kita pindah membaca ayat yang lain. Ya subhanallah, ibadati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan diriwayatkan ya dalam sebuah athar yang sahih ya tentang bagaimana kesungguhan mereka. Kalau mereka tidak tahu satu kata dalam satu kalimat itu apa maknanya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berani lanjut dulu baca, bahkan mereka cari guru sampai ke negeri seberang. Ya. Di dalam Syiar Alam An-Nubala disebutkan ada seorang sahabat ya yang mengatakan kunna fi Basrah. Dulu kami itu berada di Basrah. Dan ketika kami sampai ke dalam satu ayat, ya, kami tidak tahu ma ma'na min kalamin wahid. Satu kata itu kami tidak tahu tafsirannya apa, kata mereka. Maka kami pergi ke Makkah untuk menanyakan kepada seorang ahli tafsir, ya, untuk kami melanjutkan ya bacaan kami kembali dalam Al-Quran. Fa subhanallah ibadati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segitu berhati-hatinya mereka, ya, segitu semangatnya mereka untuk tak sekedar membaca saja. Karena kalau sekedar membaca tanpa ruh, tanpa isi, tanpa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan perkara yang memiliki keafdalan yang kurang. Kalau kita mengatakan tidak ada gunanya, ya, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan orang yang membaca satu huruf. Ya, maka dikatakan oleh para ulama keafdalannya itu berkurang. Ada yang kurang dari ketika dia sekedar hanya membaca saja. Maka hibai fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini perkara ketiga yang disebutkan oleh para ahlul ilm, orang yang tidak mempelajari makna atau tafsir Al-Quran diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mempelajari tafsir, ya,
Ini merupakan cara kita terselamatkan dari kesesatan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran di zaman ini, ahibati fillah. Bahkan tidak hanya di zaman ini, ya, berapa ratus tahun yang lalu para ulama telah menyebutkan akan ada nanti orang-orang yang dia hanya berkata, berucap dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi apa? Dia itu tidak menafsiri, dia itu tidak memahami, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an atau dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui ada kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Pokoknya saya Quran aja. Kenapa saya tidak mau dari hadis-hadis Nabi? Kenapa kita tidak menerima sunnah-sunnah Nabi? Karena itu bisa jadi, ya, dipelintir, ya, diubah redaksinya oleh manusia-manusia hidup setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal Al-Qur'an sendiri, kalau memang mereka jujur dengan Al-Qur'an, mereka akan mengikuti Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Maka ikhwan fillah wa iyyakum, ya. Sekali lagi saya katakan, malas atau tidak mau mengetahui makna yang tersirat dalam Al-Quran, ini menyebabkan orang-orang tersesat dari jalan yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ini Allah katakan, orang-orang yang mengikuti apa yang tersirat dalam Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, apa-apa yang mereka ikuti dari apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran, mereka tidak akan tersesat ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak akan, ya, menyesal nanti di akhirat. Fala yadhillu wala yashqa. Sehingga jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum syai'aini. Ini sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berwasiat kepada para sahabatnya dan kepada umat yang ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan dua harta warisan yang sangat-sangat penting untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kata Nabi, lan tadhillu ba'dahuma abada. Kalian tidak akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an wa sunnati, kitabullah wa sunnati, yaitu kalamullah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hibati fillah, ya, mempelajari tafsir apa yang tersirat di dalam Quran ini salah satu penyelamat kita untuk tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir sebelum kita masuk, ya, ke dalam surat Yasin, disebutkan bahwasanya memahami makna, ya, dari Al-Quran, dari ayat yang akan kita baca, ini akan menambah kelezatan di dalam membaca Al-Quran, ya. Coba bedakan, antum bisa melihat, menyaksikan ada orang-orang ketika dia membaca ayat-ayat tentang neraka, dia menangis, ya. Dengan Al-Quran itu basah ketika dia murojaah, ya. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang wa'id, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai menangis. Kadang kita yang tidak paham itu nih, ikut-ikutan jadinya. Ada apa? Kita ini nangis kayaknya bukan sedih, tapi bingung. Ada apa? Kenapa Ustaz ini nangis? Apa yang dia baca? Ya, tidak ada zatan, tapi wallahi billah, wallah, ya. Kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diminta untuk menjadi imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau angkat tangan. Tidak bisa saya, sallallahu. Sebutkan oleh Aisyah, anda ya Abu Bakar, ya, disuruh oleh Nabi SAW menggantikan beliau untuk sholat bersama manusia, ya, menjadi imam bagi kaum muslimin. Apa kata dia? Tidak bisa saya. Bukan tidak bisa baca ayatnya, maka kita bisa, ya, menyaksikan bacaannya, hafalannya Abu Bakar Siddiq.
Ada yang berani, wah kita kayaknya tidak hafal ini Abu Bakar nih, makanya dia tidak menjadi imam. Ada yang berani seperti itu? Tidak ada. Apa sebabnya? Beliau begitu paham tentang masalah Al-Fatihah. Ya subhanallah, dikatakan, ya bagaimana saya akan mengimami mereka ketika membaca Al-Fatihah saja, ya. Ketika menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bisa melanjutkan menuntaskan Al-Fatihah. Ya. Saking sedihnya, begitu besar apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang belum disampaikan dan direalisasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam riwayat yang lain ada seorang tabi'in, ya, ketika membaca ayat tentang neraka, berapa kali dia jatuh pingsan karena begitu takutnya tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan apa? Ada kelezatan di setiap bacaan mereka, itu ada kenikmatan, ya. Sehingga kalau kita memahami ini, ya, pantas para ulama itu menjadikan Al-Quran sebagai wirid-wirid mereka, ya. Coba antum lihat riwayatnya Imam Syafi'i, ya, baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, di luar Ramadan itu 2 hari. Berarti sehari berapa? 15 juz. Di luar Ramadan. Disebutkan awal Ramadan, ya, awal Ramadan itu dari 1 sampai 15, ya, beliau membaca Al-Quran itu sehari sekali ham, 30 juz, ya. Saking nikmatnya, ya, saking nikmatnya. Antum menghadapi berapa kali hatam satu Ramadan saya, 1 hari dalam Ramadan, 1 Ramadan 2 kali, sekali, 2 kali aja. La haula wala quwata illa billah. Jauh, ya. Masuk 10 terakhir kata ulama, ya, sehari itu, ya, 2 kali hatam. Sehari 2 kali hatam. Sampai beliau menjelaskan, beliau itu tidur antara maghrib sama isya, belum dipotong dengan waktu berbukanya, belum dipotong dengan waktu salat maghribnya, waktu salat sunnahnya, ya. Bisa dibayangkan, setelah itu beliau bangun dari isya sampai maghrib lagi tidak tidur-tidur, Al-Quran terus. Mengapa bisa seperti itu? Ahibati fillah, nikmat, ada kenikmatan. Tapi coba kita di sini, imam tarawih nih, imam tarawih, ya. Coba kita lihat imam tarawih, saking tidak pahamnya kita ini, masyarakat kita, dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Rakaat pertama imam baca sabbihisma rabbikal a'la, aida beka bilu imam nan. Panjang bacaannya imam ini, kita cari masjid lain aja, ya. Mengapa ikhwan? Tidak ada kelezatan, tidak ada kelezatan. Fa ya subhanallah. Ya. Pernah saya ikut salat malam, ya, di salah satu masjid di Darul Hadis di Yaman itu. Samping saya ada orang tua sekali. Dia datang itu dengan ditenteng cucunya, ya. Kemudian sudah lengkap dengan makanannya, semua minumannya, ya. Itu masuk mulai isya, ya. Mulai isya, ya. Kemudian selesainya, ya, itu pas menjelang subuh. Pokoknya kita selesai tarawih itu langsung salat subuh. Cuma makan sahur sedikit saja. Ada yang makan sahur antara duduk istirahat sebentar saja. Wah, ya subhanallah. Kita yang baru-baru ikhwan, kebanyakan istirahatnya gitu. Mengapa? Belum ada kelihatan dari kita. Saya di samping-samping saya malu sendiri. Wah, ya subhanallah, ini orang tua ini kuat sekali dia berdiri. Saya tanya dia, kenapa bisa setahan itu, sekuat itu, ya, sekuat itu. Apa kata dia? Ya, fihi ladzah fi qiraatil imam. Ada kelezatan di dalam apa yang dibaca oleh imam tersebut. Wah, ya subhanallah. Semalam itu imamnya ganti, ya, 30 juz dibaca. Di sini ada yang sanggup setengah juz kita tarawih? Kita tes 2 jam saja banyak yang ngeluh-ngeluh. Apa katanya? Ada Ustaz, jangan lama-lama Ustaz, katanya. Ya. La haula wala quwata illa billah.
Ini yang harus kita galakkan, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang diberikan kelezatan dalam memahami Al-Qur'an. Bahkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, "Inni la'ajab ya mimman qara'a Al-Qur'an lam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladza bitilawatihi." Ya. Saya ingin sangat takjub, kata beliau. Ajib, heran saya lihat orang-orang yang semangat baca Quran tapi tidak semangat belajar apa makna dari Al-Quran itu. Ini Imam Ibnu Jarir takjub sama orangnya. Kok ada orang yang seperti ini, kata beliau. Mengapa? Karena percuma dia baca, tapi dia tidak akan mendapatkan kelezatan dari apa dia baca. Sehingga ikhwan, kalau kita bandingkan kita membaca Al-Quran sama kita buka WhatsApp, sama kita buka sosial media yang lainnya, ya, saya yakin kebanyakan kita ini lebih kuat buka sosial media daripada baca Al-Quran. Mengapa? Karena belum ada kelezatan dari kita ketika kita membaca Al-Quran. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, masih ada waktu ya. Baik. Ya? Masih. Nah. Insyaallah mungkin di malam Jumat yang lalu ya, Bapak Ibu sering membaca surat ini. Tapi sekarang kita mencoba untuk memahami apa yang sering kita baca tersebut, yaitu surat Yasin. Ya. Surat Yasin ini adalah salah satu surat Makkiyah. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam Al-Quran, para ulama tafsir mengatakan surat dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Disebut dengan surat Makkiyah karena surat-surat ini ya, atau ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surat-surat Madaniyah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan yang menjadi kekhususan ahibati fillah, bahwasanya ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah ini terkadang kita temukan ya menggunakan uslub ya atau susunan bahasa yang lebih sulit, yang lebih susah daripada ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa seperti itu? Karena target dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Quraisy, yang mana mereka ini memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi. Ya. Supaya untuk mengalahkan gaya bahasa mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayatnya dengan gaya bahasa atau uslub-uslub bahasa yang sangat tinggi. Sehingga ketika mereka menantang atau mereka tantang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan ayat atau satu ayat yang bisa mengalahkan atau serupa dengan Al-Qur'an, mereka orang-orang yang memiliki gaya bahasa yang tinggi pun tidak bisa menandingi apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala turunkan ya ayat-ayat Makkiyah dengan gaya bahasa yang tinggi. Salah satu metode dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan, begitu juga ketika kita ingin berdakwah menyampaikan perkara-perkara kebaikan ke teman kita, ke sahabat kita, ke tetangga kita, ke istri kita. Ya. Ada gaya-gaya bahasa yang akan kita gunakan dan kita sampaikan kepada mereka. Antum menasihati anak tidak sama dengan antum menasihati ya sahabat antum yang kuliahan S3 lagi. Ya, anakku, ini sesuai dengan kaidah ini, ya, maka hukumnya tidak seperti itu. Ya, ada gaya bahasa, ya, ada cara, ada pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini sedikit tentang ya ayat atau surat Makkiyah. Kemudian kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, Yasin. Ya. Atau sering kita menemukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Akan tetapi ini kata para ulama ya fasil yang memisahkan satu ya surat dengan surat lainnya ya. Satu surat dengan yang lainnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Sudah kita sampaikan atau sering kita sampaikan dalam pengajian-pengajian tentang tafsir bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman ya, yaitu Dzu Rahmah Al-Wasi'. Ya. Allah memiliki kasih sayang yang akan Dia berikan kepada semua makhluknya. Mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia taat, mau dia orang yang sangat bejat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang sudah paham tentang Bismillahirrahmanirrahim saja, dia tidak akan pernah merasa iri masalah dunia. Terkadang ikhwan, kita sudah sering ini. Ya, saya ini kalau sholat saf pertama terus. Tapi kenapa? Usaha saya tidak pernah maju-maju. Justru si fulan, dia ini sudah kafir, ya. Dalam kafirnya kufur lagi, ya. Sudah kafir, kufur lagi, ya. Pak ya subhanallah. Tapi lihat, kenapa dia lebih sukses daripada kita? Orang yang seperti ini tidak memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah itu punya kasih sayang yang akan diberikan kepada semua makhluknya, ya. Masalah harta, masalah dunia, Allah bebas ngasih siapa saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, hewan melata, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allahi rizqah. Hewan melata pun Allah sudah tentukan kadar rezekinya, kadar apa yang akan dia dapatkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang paham dia tentang sifat Rahman, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan meyakini apa yang datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka saat ini itu adalah yang terbaik. Ya. Dan ingat, selain sifat Rahman, Allah memiliki sifat Rahim. Sebutkan ya oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwasanya Ar-Rahim Dzu Rahmah Al-Wasilah. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kasih sayang yang akan Dia pilih siapa yang akan Dia berikan dan siapa yang akan Dia tetapkan kasih sayang tersebut. Apa itu ahibati fillah? Kasih sayang tentang keimanan, keislaman yang akan ditetapkan dan istiqomahkan di hati orang-orang yang Allah pilih.